Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Namira Aulia Damayanti, NIM S19294 dari kelas S19F. Baik, di sini saya akan membuat video tentang edukasi seks. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, pagi Mbak. Perkenalkan, saya Perawat Namira, petugas dari Puskesmas Kusumo Husada. Nah, sesuai jadwal yang sudah disepakati kemarin ya Pak ya, hari ini dilaksanakannya edukasi seks atau yang biasa disebut dengan pendidikan kesehatan mengenai seksualitas ataupun seks. Nah, di sini saya izin kepada Bapak untuk mengontrak waktunya sekitar 10-15 menit untuk melakukan penjelasan mengenai materi edukasi seks. Nah, tujuannya untuk menambah wawasan Bapak atau pengetahuan Bapak mengenai edukasi seks ataupun pendidikan seksualitas. Nah, apakah Bapak siap menerima materinya? Iya Mbak, saya siap. Untuk yang pertama, saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah Bapak tahu apa itu seks ataupun seksualitas? Menurut Bapak itu apa? Seks menurut saya itu ya hubungan antara seorang suami dan istri. Itu aja sih Mbak. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materinya sedikit mengenai seks ataupun edukasi seks. Yang pertama adalah gender. Keadaan di mana individu lahir secara biologis seperti laki-laki dan perempuan ya Pak ya. Nah, seks yaitu persifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Contohnya, laki-laki memiliki penis, sedangkan perempuan mempunyai vagina, rahim, dan mempunyai siklus menstruasi. Nah, kalau pada laki-laki kan mempunyai siklus mimpi basah ya Pak ya. Nah, apakah Bapak jelas? Iya. Jelas ya Pak ya. Lanjut untuk kesehatan reproduksi dan HIV. Nah, kesehatan reproduksi dan HIV adalah segala sesuatu yang menyangkut kesehatan seksual dan pendidikan seksual yang bertujuan untuk mencegah, menjaga, dan mengembalikan fungsi organ seksual. Apakah Bapak paham? Sampai sini saya paham. Paham ya, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam anatomi fisiologi pada alat reproduksi pria ya Pak ya. Nah, di sini ada penis ya Pak ya. Ya, Di sini ada uretra. Uretra ini berfungsi untuk saluran keluarnya sperma ya Pak ya. Di sini ada skrotum, ada testis, ada epididymis, dan ada testiculans. Nah, untuk organ-organnya, organ luar dari alat reproduksi pria, di sini ada penis dan skrotum. iya. Untuk alat reproduksi bagian dalamnya, di sini ada testis, saluran, dan kelenjarnya ya Pak ya, kelenjar-kelenjarnya. Iya. Nah, sampai di sini paham ya Pak ya? Paham Mbak. Ada yang perlu ditanyakan dulu Pak? Sampai sini saya belum ada pertanyaan. Baik, kita lanjut ya Pak ya. Ini adalah alat reproduksi perempuan. Di sini adalah tuba fallopi, fundus uterus. Di sini ada uterus ya Pak ya. Iya. Di sini itu adalah cervix atau yang biasa disebut dengan rahim. Nah, di sini vagina. Ini adalah ovarium, adalah indung telurnya. Paham Bapak? Paham Mbak. Paham ya Pak ya? Kita lanjut. Baik, untuk selanjutnya dalam kesehatan reproduksi ini terdapat seksualitas dan siklus kehidupan yang meliputi yang pertama adalah pubertas ya Pak ya. Iya. Perubahan dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Nah, untuk yang kedua adalah menopause, di mana menopause itu adalah siklus wanita berhenti menstruasi. Gitu ya Pak ya. Stigma dan problem seksualnya. Kita lanjut. Nah, kenapa sih Pak kita harus mempelajari seks edukasi? Bapak tahu mungkin ada penjelasan dari Bapak menurut Bapak? Kalau sepengetahuan saya sih Mbak, kan pelajaran untuk kita tahu tentang gimana sih namanya kesehatan, kan namanya juga apa ya, kesehatan dalam gitu, buat nantinya bisa kita menjaga bersama seorang pelet supaya nggak ada penyakit. Baik Bapak, terima kasih ya Pak ya untuk pendapatnya. Jadi di sini kenapa harus mempelajari seks edukasi? Agar kita tahu batasan dalam arti kita tidak boleh melakukan seks bebas seperti berganti-ganti pasangan, terutama akan menyebabkan penyakit menular seks seperti HIV. HIV adalah penyakit yang menyerang pada sistem kekebalan tubuh.
Nah, gejala HIV-nya itu mengalami nyeri, demam, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, dan kelelahan. Paham ya Pak ya sampai di sini? Baik, kita lanjut untuk hak seksual dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Jadi kita di sini membahas untuk konsep umumnya dulu hak asasi manusia ya. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Hak tersebut tidak dapat dipisahkan dengan seksualitas yang berkontribusi pada kebebasan, kemerdekaan, kesetaraan, dan hak berdiri bagi semua orang dan tidak dapat dihindari. Jadi hak asasi manusia itu berhubungan dengan hak seksualnya. Berikut lanjutannya untuk landasan hukum tentang hak seksual dan hak reproduksi. Landasan hukum tentang hak seksual dan hak reproduksi ada beberapa instrumen atau perangkat hukum yang terkait dengan hak seksual dan hak reproduksi. Konvensi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, Konferensi Internasional dan Pembangunan PBB pada tahun 1994 di Kairo, Mesir. Nah, konvensi hak-hak sipil dan politik meliputi hak atas kebebasan pribadi, hak kebebasan untuk persamaan, dan hak kebebasan dari diskriminasi. Itu ya Pak ya. Nah, baik Bapak, berikut adalah undang-undangnya ya Pak ya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi CEDAW. Nah, yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan strategi dan kebijakan kesehatan reproduksi remaja nasional atau yang biasa disebut dengan BKKBN. Nah, di sini paham ya Pak ya? Apa ada yang perlu ditanyakan? Soalnya gimana? Belum ada ya. Kita lanjut ya Pak ya. Lanjut ke materi kepuasan dan kekerasan. Dalam melakukan hubungan seks seharusnya tidak ada paksaan dan harus menyenangkan sehingga menimbulkan keharmonisan dalam rumah tangga. Karena seksualitas adalah bagian dari setiap orang. Selanjutnya yaitu kekerasan berbasis gender, yaitu tindakan kekerasan yang berlandaskan pada asumsi gender dan seksualitas tertentu. Jika ada kekerasan yang ketika ditelusuri lebih dalam ternyata memperkenyakan atau maksud yang melecehkan korban berdasarkan asumsi gender dan seksual. Paham Pak sampai sini? Paham Pak. Paham ya? Kita lanjut untuk kekerasan berbasis gender antara lain. Yang pertama adalah seksualitas, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan penyiksaan seksual. Yang kedua adalah secara fisik, adanya rasa sakit atau bekas luka kekerasan fisik. Yang ketiga, praktik tradisional yang membahayakan seperti zina. Yang keempat, sosial ekonomi, menelantarkan keluarga, menelantarkan anak, gitu ya Pak ya. Yang kelima adalah emosional dan psikologis. Emosional dan psikologisnya itu karena kekerasan ini termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya penderita fisik, mental, dan seksual ancaman untuk tindakan tersebut. Jadi kekerasan dalam emosional dan psikologis ini sangat lama ya Pak ya sembuhnya, karena itu sebagai rasa trauma kalau sudah sampai ke psikologisnya gitu Pak. Paham Pak sampai sini? Paham ya. Kita lanjut untuk keragaman dan hubungan manusia. Keragaman dalam masyarakat Indonesia ditinjau dari sudut pandang geografis, terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami suatu wilayah Indonesia sangat banyak dan tersebar di mana-mana. Sebagai negara kepulauan, perbedaan antara suku yang mendiami satu pulau dengan pulau yang lain atau berada di satu kawasan berbeda-beda budayanya. Hubungan antar manusia adalah interaksi antar seseorang dengan orang lain, meliputi kemampuan mengenali sifat, tingkah laku, pribadi seseorang dalam suatu kehidupan untuk memperoleh kepuasan hati. Nah, di sini sudah selesai Pak ya, saya menjelaskan materinya.
Apakah ada yang ditanyakan dulu Pak? Sampai saat ini saya belum ada pertanyaan, Mbak. Belum ada pertanyaan Ya. ya Pak ya. Kalau Bapak disuruh menyimpulkan, Bapak bisa atau tidak? Coba dijelaskan kembali apa yang sudah saya jelaskan tadi ya Pak ya, mengenai HIV menurut Bapak tadi apa Pak? HIV menurut saya itu adalah sebuah penyakit, Mbak. Sebuah penyakit yang disebabkan karena hubungan seks bebas, Ya. terus berganti-ganti pasangan seks. Itu Mbak saya. Baik Bapak, berarti sudah benar ya Pak ya. Bapak tadi sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Bapaknya juga sudah jelas, tidak ada pertanyaan ya Pak ya. Ya. Baik, di sini saya sudah selesai menjelaskan materinya. Kalau ada apa-apa Bapak bisa menghubungi saya untuk tanya-tanya gitu ya. Ya. Nah, baik, cukup di sini dulu ya Pak ya pertemuan hari ini. Nanti lain waktu mungkin kita bisa bertemu kembali untuk bertanya-tanya lagi ya Pak ya. Baik, saya pamit dulu ya Pak ya. Ya, Pak. Terima kasih atas Saya kerjasamanya. terima kasih. Mari Bapak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian video dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.